Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, suasana malam itu terasa tak seperti biasa. Jika biasanya udara malam di kota ini cukup sejuk, malam ini justru sebaliknya. Terasa berat, panas, dan sedikit lembab. Mungkin karena hujan yang baru saja lewat beberapa jam sebelumnya, atau bisa jadi memang karena kondisi kota yang kian padat dengan rutinitas yang tak pernah berhenti. Aku, Rizky, seorang fotografer lepas, merasa sedikit lelah setelah menjalani sesi pemotretan di luar kota. Berbagai pekerjaan yang menguras tenaga membuatku mencari cara untuk menenangkan pikiran. Setelah memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah kafe, aku duduk sendiri di pojok ruangan dengan secangkir kopi yang baru saja kupesan. Di kafe yang sederhana namun nyaman itu, aku sering menghabiskan waktu, entah untuk menenangkan pikiran atau hanya sekadar menunggu inspirasi datang. Di sana, aku merasa dunia seperti berhenti sejenak. Tidak ada beban, tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hanya ada aku, kopi, dan ketenangan malam. Namun, malam ini terasa berbeda. Begitu aku duduk dan menyandarkan punggung ke kursi, mataku langsung tertuju pada seorang perempuan yang duduk di meja dekat jendela. Dia tidak mengenakan pakaian yang mencolok, tidak ada hal yang benar-benar spesial tentang penampilannya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatku tak bisa lepas menatapnya. Perempuan itu terlihat tenang, bahkan terkesan anggun meskipun hanya mengenakan gaun hitam sederhana. Rambut panjangnya yang tergerai lurus sedikit berkilau diterpa cahaya lampu kafe. Namun yang paling menarik adalah matanya. Mereka tampak sangat tajam, seperti bisa menembus jauh ke dalam diriku. Aku merasa seakan dia tahu lebih banyak tentang diriku daripada yang aku ketahui sendiri. Mungkin itu hanya perasaanku, atau mungkin itu karena aura misterius yang ia pancarkan. Aku merasa sedikit gugup, tapi dorongan rasa penasaran membuatku memberanikan diri. Aku berdiri, berjalan ke arah mejanya, dan dengan sedikit ragu bertanya, "Permisi, apakah saya boleh duduk di sini?" Dia menoleh dengan lambat, memberi aku senyuman yang lembut dan ramah. "Tentu saja," jawabnya. Suaranya lembut dan tenang, seolah bisa membuat siapapun merasa nyaman. Aku duduk di kursi yang kosong di depannya. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa lagi, dia sudah terlebih dahulu membuka percakapan. "Nama saya Maya," katanya. "Dan kamu?" "Rizky," jawabku. "Fotografer." "Oh, fotografer ya?" Maya bertanya dengan nada yang penuh minat. Matanya berbinar-binar. "Jadi, kamu pasti sering bekerja di tempat-tempat yang menarik, bertemu dengan orang-orang yang beragam." Aku mengangguk. "Iya, itu bagian yang paling menarik dari pekerjaan saya. Setiap orang punya cerita, dan saya berusaha menangkap cerita itu dalam foto." Percakapan kami mengalir begitu saja, seolah-olah kami sudah saling mengenal sejak lama. Maya ternyata seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah. Ia bercerita bahwa dia baru saja bercerai beberapa tahun yang lalu. Sebagai seorang janda muda, Maya tampak tidak terbebani dengan masa lalunya. Malah, seolah ia sudah berdamai dengan itu semua dan menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami semakin akrab. Kami berbicara tentang segala hal, mulai dari pekerjaan, cinta, hingga perjalanan hidup. Maya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang hidup, terutama tentang kebebasan. Dia percaya bahwa setiap orang harus bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa terikat oleh aturan sosial atau pandangan orang lain. Aku merasa semakin tertarik padanya, bukan hanya karena penampilannya yang menawan, tetapi karena cara berpikir dan keyakinannya yang sangat kuat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti petunjuk untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Waktu berjalan begitu cepat, dan tanpa sadar, malam semakin larut. Aku sudah tak lagi merasa lelah.
Meskipun jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, hanya ada kami berdua di kafe, dan suasana semakin intim. Kami berdua tidak terburu-buru untuk mengakhiri percakapan ini. Setiap kata yang kami ucapkan terasa sangat berarti, seperti ada kedalaman yang harus dipahami. Namun, tiba-tiba Maya berdiri dan berkata, "Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Tempat yang mungkin akan membuat kamu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda." Aku sedikit bingung. Kami baru saja berbincang beberapa jam, namun aku merasa seperti sudah mengenalnya sangat lama. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. "Oke, aku ikut." Maya tersenyum dan membimbingku keluar dari kafe. Kami berjalan menembus malam yang semakin gelap, menuju sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu tampak sederhana, namun ada sesuatu yang membuatku merasa sedikit cemas. Rumah itu